Kamu tidak perlu menceritakan tentang kesedihanmu kepada siapapun, karena memang tidak ada yang perlu tahu tentang itu kecuali Rabbmu, Allah Azza wa Jalla. Curhatlah hanya kepada Allah, ceritakan semua masalahmu, bawa semua ujian, beban berat dalam hidupmu ke atas sajadah. Bersujudlah, memintalah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, karena makhluk tidak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi Allah sangat bisa menyelesaikan semua permasalahan hidupmu. Allah tidak akan memperlambat sesuatu yang memang menjadi milikmu, kecuali untuk kebaikanmu. Dan Allah tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali akan digantikan dengan yang lebih baik untukmu. Pada akhirnya, hidup itu pasti capek. Dan kalau kamu lagi capek, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk menyerah. Karena tidak ada kata menyerah di dalam Islam. La taqnatu mir rahmatillah. Insecure yang terbaik itu adalah selalu merasa kurang dalam urusan amal soleh. Dan self-love yang paling baik adalah menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah tidak langsung memberikan apa yang kamu inginkan, bukan karena Allah tidak mau memberikannya, tapi karena Allah ingin mengajarkanmu tentang arti bersabar. Dan ketika kamu mampu melewati itu, maka janji Allah, wabasyiris sabirin, kabar gembira akan hadir dalam hidup. Meninggalkan jejak hidupku yang tidak perlu tergesa-gesa untuk terlihat hebat dan sempurna. Cukup jalani langkah demi langkah, satu persatu. Karena Allah selalu tepat, tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat. Dan Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaikmu untuk bersinar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidak ada keberhasilan yang berhenti di tengah jalan. Karena kehidupan pasti akan penuh dengan ujian. Dan memang itulah yang akan meningkatkan dan menaikkan derajatmu di sisi Allah. Ujian akan mengeluarkan potensi terbaik dari dirimu. Dan begitulah cara Allah mencintaimu. Maka cintailah ujianmu, karena yang mengujimu sangat mencintaimu. Bersamaku, sabarlah. Terkadang Allah memberikan apa yang kamu inginkan untuk mengajarkanmu arti bersyukur. Dan seringkali Allah menunda apa yang kamu cita-citakan agar kamu belajar untuk bersabar. Sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Allah tuh bilang gini teman-teman, wala tahinu, wala tahzanu. Janganlah kamu lemah dan janganlah kamu bersedih. Bisa jadi rasa sedihmu hari ini adalah cara Allah menyelamatkanmu di masa depan nanti. Terkadang Allah langsung memberikan apa yang kamu inginkan untuk mengajarkanmu arti bersyukur. Terkadang Allah menunda apa yang kamu cita-citakan untuk mengajarkanmu arti bersabar. Dan seringkali Allah mengganti apa yang kamu inginkan agar kamu percaya bahwa rencananya pastilah yang terindah. Jangan pernah menunda sholatmu hanya karena sibuk mencari dunia. Karena sebanyak apapun hartamu di dunia ini, tidak akan pernah bisa menunda datangnya ajalmu. Terkadang Allah membuat mimpi-mimpimu seolah terasa mustahil untuk didapatkan, karena Allah menginginkan kamu untuk terus berdoa hanya kepadanya, karena tidak ada yang mustahil baginya, dan tidak ada seorang hamba yang berdoa dan mengangkat kedua tangannya selain Allah akan kabulkan seluruh permintaannya.
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jangan pernah merasa sendiri, karena ada Allah yang selalu membersamaimu. Dan jangan pernah merasa usahamu itu akan berakhir dengan sia-sia, karena Allah Maha mencatat dan Maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Kamu itu sering banget memikirkan sesuatu yang harusnya tidak perlu kamu pikirkan. Kamu sering overthinking untuk hal-hal yang sebetulnya sudah Allah atur. Kamu hanya perlu menjalani setiap takdir yang Allah berikan padamu dan yakin bahwa di ujung jalan yang paling gelap sekalipun akan ada cahaya yang datang dalam hidupmu. Doa itu bukan tentang kapan akan dikabulkannya, tapi seberapa yakin kamu dengan doamu. Karena pengabulan dari doamu itu tergantung dari tingkat keyakinanmu. Karena Allah akan mengabulkan doa dari hati yang yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang menguatkan. Bukan karena kamu mampu, tapi karena Allah yang memampukan. Dan bukan karena kamu yang hebat, tapi karena Allah yang menghebatkan. Bukan tentangmu, tapi semua tentang Allah. Terkadang Allah mematahkan hatimu sepatah-patahnya agar kamu tidak berharap kepada siapapun selain kepadanya. Bukankah kamu yang selalu mengucapkan kalimat ini di setiap salatmu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Yang sudah menjadi takdir pasti akan hadir. Yang menjadi milikmu pasti akan sampai kepadamu. Kamu hanya perlu untuk terus berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Karena hasilnya adalah domain Allah. Tugasmu melakukan yang terbaik dalam kapasitasmu sebagai seorang hamba. Hidup itu pasti capek. Dan kalau kamu lagi capek, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk menyerah. Karena tidak ada kata menyerah di dalam Islam. La taqnatu mir rahmatillah. Biasanya, kalau jalanmu terjal dan sulit, maka pasti akhirnya akan sangat indah. Karena memang seperti itulah sunnatullahnya. Allah akan memberikan pertolongannya di ujung persimpangan jalan terakhir. Ketika semua orang sudah angkat tangan, maka disitulah Allah turun tangan. Ketika masalah menghimpitmu dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, dan kiri, maka merunduklah, tempelkan keningmu ke atas sajadah. Wasjud waqtarib, bersujudlah dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena sungguh ketika kamu bersujud, itulah posisi terdekatmu dengan Rabbmu, dan segala solusi dari permasalahan hidupmu akan kamu temukan di situ. Allah tahu kamu khawatir dan mencemaskan masa depanmu. Tapi Allah juga ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan dicemaskan. Karena hidupmu telah ditulis dengan skenario terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Semua masalahmu ada solusinya pada Allah. Dan hidupmu ada dalam genggamannya. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia pada satu titik pasti akan mengecewakan dirimu. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka tidak sayang padamu, tapi karena mereka manusia. Kemarau yang panjang. Energimu itu terbatas. Jangan kamu habiskan hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kamu sibukkan dirimu hanya ingin mengurus urusan orang lain. Jangan. Pakai waktumu, pakai energimu dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan dirimu lebih baik,
untuk memperbaiki kesalahanmu, untuk melihat dan menata bagaimana kamu bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itulah yang Allah inginkan. Makanya Allah sudah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ketika kamu gunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak penting, kamu akan jadi orang yang rugi. Tapi ketika kamu habiskan waktumu untuk kebaikan, untuk ketakwaan, maka sungguh kamulah orang yang paling beruntung di dunia ini.